yang kita kerjakan dengan kekuatan upaya dan kemampuan manusia lahiriah kita. Jauh di depan mata kita membutuhkan campur tangannya yang hebat ini, Ibu Bapak. Apalagi hari-hari ini terasa berlalu begitu singkat kan. Tidak berasa kita sudah ada di usia sekian atau keberadaan kita sudah seperti apa. Nah, banyak alasan yang membuat kita seharusnya semakin mencintai Tuhan, semakin menghormati Tuhan, dan membiarkan Dia menjadi satu-satunya Allah yang menjadi Tuhan dan Raja di hidup kita. Di bulan Oktober ini, Ibu Bapak, kita akan membahas sebuah topik pembahasan yang akan membuat kita bertumbuh dalam pengenalan firman yang jauh lebih kuat lagi. Dan ini akan menjadi alat ukur bagaimana kerohanian kita bisa bertambah kuat, Ibu Bapak, apabila kita bisa memahami dan mencerna semua pesan Tuhan yang kita akan pelajari sepanjang bulan Oktober ini. Kita berbicara mengenai hindari Allah lain. Allah yang dibicarakan dalam pembahasan kita termasuk dalam Alkitab sesuai dengan tema ini hanya huruf kecil, Ibu Bapak. Kalaupun dia hanya huruf besar, dia harus disandingkan dengan tanda petik. Supaya dengan demikian memberikan makna kepada para pembaca bahwa Allah yang dimaksud ini Allah yang berbeda. Bukan Allah yang esa sebagaimana Allah yang saya dan saudara imani atau Allah yang kita percayai. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, mengawali pembahasan tema ini kita buka kitab suci kita Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Haleluya. Buka Alkitabnya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Terus, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Katakan amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, fokus perhatian kita adalah pada kalimat yang dicatat di ayat 2 dan ayat 3 ayat bacaan kita barusan. Yakni kalimat yang berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kita tahu bersama bahwa Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 6 adalah perikop yang membicarakan atau yang mencatat tentang 10 hukum atau 10 perintah Allah. Dan salah satu dari bunyi perintah itu adalah apa yang dicatat di ayat bacaan kita barusan, yakni ayat 2 dan ayat 3, yang mana perintahnya berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah ini sangat jelas. Perintah ini sangat tegas. Bahkan perintah ini berada pada urutan pertama dari semua perintah-perintah lainnya. Dengan kata lain, ini adalah prioritas. Karena itu berkaitan langsung dengan keberadaan Allah. Sebab itu kalimatnya berkata, jangan ada padamu Allah lain yang menyerupai. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam
air di bawah bumi. Ketika Allah menyampaikan perintah ini kepada bangsa Israel, umat pilihannya, keberadaan bangsa Israel pada kala itu sedang menuju negeri perjanjian. Sedikit lagi mereka akan tiba di sana, ibu bapak. Allah tahu seperti apa hebatnya penyediaannya bagi bangsa yang sudah dituntun keluar dari negeri perbudakan itu. Dan Allah juga tahu seperti apa keadaan setiap hati dari orang-orang Israel, umat pilihannya itu. Oleh sebab itu, sebelum mereka tiba di negeri yang berlimpah susu dan madunya, negeri yang sangat makmur luar biasa, yang akan membuat bangsa Israel mengalami kehidupan yang sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan masa mereka hidup di tanah Mesir di perbudakan Raja Firaun. Ini adalah sebuah kehidupan yang sangat fantastis, luar biasa. Allah tahu, ibu bapak, orang-orang kalau sudah berhadapan dengan keberadaan yang sangat fantastis, keberadaan yang berlimpah dalam segala sesuatu, keberadaan aman dan nyaman, mudah bagi seseorang segera melupakan Allah. Mudah bagi seseorang segera mengabaikan Allah. Mudah bagi seseorang berpaling dari Allah. Oleh karena Allah tahu seperti itulah tabiat dasar dari semua manusia pada umumnya, maka sebelum bangsa ini mengalami kelimpahan-kelimpahan tersebut atau penggenapan dari janji yang luar biasa itu yang diberikannya kepada Abraham, Ishak, Yakub, yakni nenek moyang bangsa Israel, Allah lebih dahulu mengingatkan mereka di bagian awal supaya kelak mereka tahu bagaimana harus membangun kehidupan mereka tatkala mereka sudah tiba di negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Perintah Allah atau pesan Allah pada mereka adalah jangan ada padamu Allah lain. Sebab di negeri itu ada banyak dewa, ada banyak Allah-Allah lain yang merupakan sembahan dari penduduk negeri asli tanah Kanaan, di mana bangsa Israel akan masuk di sana. Jangan sampai mereka ini tergoda pikir Allah, ibu bapak. Makanya Allah memberi penegasan itu sejak semula. Jangan ada padamu Allah lain. Ketika Allah menyampaikan pesan ini, Dia sedang menegaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka hanya boleh menyembah Allah yang esa saja, yakni Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, yakni Allah yang disembah oleh leluhur mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika Allah menyampaikan perintah ini dan menempatkannya pada urutan pertama, kalimatnya berbunyi jangan ada padamu Allah lain. Allah sedang menegaskan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel hanya boleh menaati ketetapan Allah saja. Bangsa Israel hanya boleh mentaati firman Allah saja. Bangsa Israel hanya boleh beribadah kepada Allah saja. Allah ingin berkata bahwa Dia melarang dan sekaligus menentang bentuk penyembahan apapun yang ditujukan kepada Allah lain selain daripada kepada Dia semata. Itulah prinsip yang Allah tanamkan kepada bangsa Israel sebelum mereka tiba di negeri perjanjian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita barangkali bertanya atau mungkin berpikir, kalau pesan ini disampaikan kepada bangsa Israel, yakni mereka yang adalah orang yang mendengar langsung, dan juga mereka adalah penyembah-penyembah sebelum menyembah Allah. Bahkan lingkungan mereka dan budaya mereka serta daerah mereka adalah daerah-daerah yang menyembah kepada patung, kepada anak lembu. Bahkan Israel pernah melakukannya, bahkan juga kepada malaikat dan lain sebagainya. Kemungkinan kita pun berpikir, kan kita sudah percaya kepada Yesus. Kita ini kan sudah umat Allah. Kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah lain? Di bagian pendahuluan ini yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian, ibu bapak. Hanya karena kita tidak menyembah kepada patung anak lembu emas, hanya karena kita tidak menyembah kepada dewa-dewa atau berhala-berhala, benda-benda keramat, malaikat dan lain sebagainya,
bukan berarti kita sudah lebih suci dari yang lain. Bukan berarti kita sudah terbebas atau tidak terhisap pada golongan bukan penyembah berhala, atau kita sudah tidak bisa disebut sebagai bagian dari penyembah Allah lain. Hanya karena kita sudah beriman pada Kristus, hanya karena kita sudah percaya pada Allah, bukan berarti kita luput dari godaan atau belenggu menyembah kepada Allah lain. Saya ingin memberitahukan kepada kita semuanya bahwa Allah lain di modern ini, di era di mana saya dan saudara hidup ini, Allah lain sekarang bisa datang dalam berbagai rupa dan berbagai bentuk. Tidak lagi di dalam bentuk rupa anak lembu emas atau patung anak lembu emas. Tidak lagi dalam bentuk dewa-dewa atau benda-benda keramat atau malaikat serta gunung, pohon, batu-batu besar dan lain sebagainya. Tidak lagi di dalam bentuk dan rupa itu. Allah lain yang bisa datang di hadapan kita, di mana kita bisa tergoda melakukan penyembahan kepadanya. Allah lain yang ada di era modern ini, dia sudah upgrade. Dia update terus menerus menyesuaikan zaman, ibu bapak. Karena itu rupa dan bentuk dari Allah lain bisa dalam bentuk karir. Rupa dan bentuk dari Allah lain tidak lagi selamanya dalam bentuk patung anak lembu emas atau dewa-dewa, tetapi bisa saja dalam bentuk usaha, dalam bentuk pekerjaan, bahkan di dalam bentuk jabatan, kekuasaan, aliran yang sedang kita ikuti atau paham yang sedang kita ikuti, termasuk bisa saja mamon atau uang. Karena itu ibu bapak saudara mesti mengenali hal-hal mana yang sedang mulai menguasai hidup kita. Hal-hal mana yang sedang masuk dalam diri kita. Allah lain mana yang sedang membelenggu kita, atau kita sedang terperangkap dalam jenis atau rupa Allah lain yang mana sebenarnya. Apakah profesi kita? Apakah usaha kita? Apakah jabatan kita? Apakah kuasa? Apakah uang? Dengar ibu bapak, untuk mengkonfirmasi bahwa rupa dan bentuk Allah lain modern ini tidak lagi selamanya dalam bentuk patung lembu emas atau dewa-dewa. Mari kita lihat definisi dari Allah lain itu apa. Berdasarkan Alkitab ibu bapak, definisi Allah lain ialah yang pertama, segala bentuk yang mengambil atau menggeser tempat Allah dari dalam hati kita. Jadi bukan lagi prakteknya menyembah pada patung, menyembah pada dewa, menyembah kepada benda-benda keramat atau benda-benda alam yang dikeramatkan. Bukan lagi praktek itu. Apa yang menggeser Allah, apa yang mengambil alih tempat Allah dari dalam hati kita, itu disebut sebagai penyembahan pada Allah lain. Kalau saudara, ini contoh yang sering saya ulang-ulang. Datang ibadah, lalu tiba-tiba begitu selesai ibadah karena asik ngobrol-ngobrol, tinggal Alkitab kita di gereja. Saudara sudah di tengah jalan, lalu saudara sadar Alkitab tertinggal. Papa, Alkitab tinggal. Aduh. Ambil kata suaminya. Enggak apa-apalah, minggu besok saja. Tapi coba bandingkan kalau uang yang tinggal. Uang tinggal, balik. Tolong dulu Pak Gembala, CCTV lihat dulu.
Oke. Walau terlihat ini agak sepele, kan memang penting uang saudara bilang, tapi sebenarnya ini mengkonfirmasi. Jangan-jangan tempat Allah di hati kita tanpa kita sadar sering tergeser oleh hal-hal yang lain, oleh kemarahan, kebencian, oleh jabatan, oleh karir, oleh profesi, oleh semua hal-hal. Allah itu bisa digeser. Saudara sudah tahu Allah tidak ingin kita benci, dendam pada orang lain. Allah justru rindu kita ini pemaaf, murah hati, suka menolong. Tapi kalau saudara diperhadapkan pada hal-hal yang menyebabkan kemarahan timbul, apa yang saudara lakukan? Apa yang kita lakukan? Mungkin kita berkata, Bapa di sorga, tutup mata sebentar 5 menit, biar ku selesaikan dulu ini. Nanti setelah 5 menit baru Bapa di sorga buka mata lagi. Nah itu kira-kira. Lalu setelah Bapa di sorga tutup mata, lalu kita dalam nama Yesus, ampuni aku Tuhan, sudah berdosa tadi, ampuni aku. Coba. Tanpa sadar kita sering sekali tergoda atau terjebak ini Ibu Bapak, terperangkap pada penyembahan Allah lain. Di samping segala sesuatu, klik slide saya tadi Naku, di samping segala sesuatu yang bisa menggeser Allah dari tempatnya di dalam hati kita, apapun yang menggeser pusat perhatian kita dari janji Allah, dari firman Allah kepada yang lain, itu namanya berhala modern. Itulah namanya berhala yang menggantikan patung anak lembu emas, yang juga sama dengan dewa-dewa berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa saja yang menggeser pusat perhatian kita dari Allah. Makanya penting sekali nih Bu Bapak, serius penting sekali. Jangan ada padamu Allah lain. Itu penegasan yang prioritas. Kalau kita sudah dipanggil Allah, kita ini jadi umat kepunyaan Allah. Pesan Tuhan sejak awal, jangan ada padamu Allah lain. Jangan biarkan apapun menggeser Allah dari dalam hati kita, dari dalam hidup kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang baik yuk, tepuk tangan yang baik. Katakan amin. Kalau lagi katakan amin, coba senggol sebelahnya, jangan ada Allah lain. Haleluya, haleluya. Jangan ada Allah lain, amin. Ingat baik-baik itu. Yang mau tiba di negeri perjanjian dan mau mengalami berkat-berkat Allah, boleh lambaikan tangan. Sekali lagi, sebab penyediaan Allah itu sudah gak jauh lagi Bu Bapak. Berkat-berkat yang Allah janjikan pada kita itu sudah tidak jauh lagi. Makanya pesan ini datang, jangan ada padamu Allah lain. Karena ketika saudara buka hati untuk Allah lain, atau membiarkan hal-hal yang lain menggeser Allah dari tempat hati kita, itu sama dengan kita membiarkan sesuatu itu menjauhkan kita dari penyediaan-penyediaan Allah, dari berkat-berkat Allah, bahkan dari hal-hal hebat yang sudah Tuhan rancang di depan mata. Sekali lagi, yang mau mengalami janji Allah, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang mau mengalami janji Allah, serius ya, jangan ada Allah lain. Tepuk tangan sekali lagi. Coba lihat Ibu Bapak, slide saya berikutnya menarik sekali, karena Nabi Hosea, Nabi ini memberikan gambaran yang jauh lebih luas dan jauh lebih jelas, serta jauh lebih tegas mengenai penjelasan seperti apa yang dimaksud dengan penyembahan pada Allah lain itu, atau jangan ada Allah lain itu. Nabi Hosea ini bicara seperti apa prakteknya. Ini sederhananya ini.
Apa kata Nabi Hosea? Coba perhatikan Hosea pasal 2 ayat 7. Boleh klik Alkitabnya yuk. Hosea 2 ayat 7. Oke, kita baca sama-sama dengan mantap. 1, 2, 3, ya. Dia akan, boleh ayat 7. 1, 2, 3. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tahan dulu ayat Alkitab ini. Perhatikan bagian awal. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Kata dia, ini adalah cerita Nabi Hosea atau pesan yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel dengan pengalaman hidup yang dialami oleh Nabi Hosea secara real. Pengalaman Nabi Hosea itu apa? Hosea ini punya istri namanya Gomer. Gomer ini, mohon maaf, Gomer ini perempuan sundal. Lalu Hosea ini nabi. Tuhan datang lalu bicara pada Nabi Hosea, Hosea, pergi nikahi seorang perempuan sundal, karena aku ingin memberitahukan kepada umatku bangsa Israel seperti apa perlakuan mereka terhadap aku, yakni seperti bagaimana kamu menikahi perempuan sundal. Begitulah yang diperlakukan bangsa pilihanku Israel terhadap aku, kata Nabi Hosea, kata Allah kepada Nabi Hosea. Maka Nabi Hosea pergi, ketemulah dia dengan Gomer lalu menikah. Setelah menikah dengan Gomer ada anak pertama. Gomer itu nama perempuan, kalau Gomar laki-laki. Gomer itu di Israel, kalau Gomar itu di Samosir. Nah itu makanya ada namanya Gomar Gultom. Kalau dalam bentuk makanan maka beda lagi. Gomar itu setiap CG ada, yaitu gomak, ami gomak. Nah setiap CG muncul ini. Itu yang membuat semua yang rajin ibadah CG makin mengembang. Karena senang makan makanan yang disajikan sangat hebat, luar biasa. Coba lihat ibu bapak. Dengar nih. Apa kata Alkitab? Alkitab mengajarkan kepada bangsa Israel seperti apa yang dilakukan oleh Gomer, istri Hosea ini. Setelah dia menikah dengan Nabi Hosea, ternyata Gomer pergi. Ayatnya tadi nak aku munculkan dulu sayang. Ternyata Gomer pergi, bukan Gomar, Gomer pergi lagi mengejar para kekasihnya yang lain. Dia akan mengejar para kekasihnya, tapi tidak mencapai mereka. Jadi gini, coba lihat ibu bapak dengar ya. Gomer punya suami namanya Hosea, udah menikah ini. Tapi Gomer mau meninggalkan suaminya Hosea untuk mengejar para kekasihnya yang lain. Itulah gambaran atau penjelasan firman Allah tentang menyembah Allah yang lain atau Allah lain. Begitulah dia. Kita udah kenal Allah, kita udah di dalam Yesus, kita udah percaya pada dia, beriman pada dia, tapi mau kita meninggalkan dia, meninggalkan Yesus hanya demi yang lain, hanya untuk mendapatkan yang lain, hanya demi memperoleh atau mengejar yang lain. Kita tinggalkan Allah. Kebiasaan orang yang mengenal Allah, orang yang di dalam Allah seharusnya pertama kebiasaannya adalah senang bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya.
Itu kebiasaan kita seharusnya. Boleh ku dengar amin? Lalu kebiasaan kedua dari orang-orang yang di dalam Allah seharusnya ialah berdoa. Itu kebiasaan kita orang yang percaya. Berdoa. Aku 3 kali sehari Pak doa, kata si bapak. Doa makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan doa yang itu dimaksud kawan. Ada waktu spesial kita saat teduh, waktu khusus kita doa sebelum tidur bersama keluarga. Ada sesekali waktu yang kita bangun berdoa. Itu kebiasaan orang yang mengenal Allah. Yang kedua itu doa. Kebiasaan yang harus kita miliki. Yang ketiga, orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Allah adalah baca firman. Kebiasaan berikut dari orang-orang percaya ialah beribadah. Kebiasaan berikut dari orang-orang milik Allah, umat Allah, ialah murah hati, berbagi, menolong, membantu, dan lain-lain. Minimal 5 ini adalah kebiasaan yang harus tampak kita bangun setiap hari di rumah kita, ibu bapak. Ini kebiasaan. Tapi coba lihat, kalau 5 kebiasaan ini sudah tidak lagi saudara lakukan, yang saudara lakukan adalah hal yang lain, saya meragukan. Jangan-jangan kita sudah mulai beralih atau mulai masuk pada perangkap yang namanya Allah lain. Ada yang menggeser hal-hal yang spiritual atau nilai-nilai rohani dari hati kita. Ada yang menggeser. Buru-buru kita kerja, atau barangkali profesi, atau barangkali jabatan, atau barangkali uang, atau barangkali yang lain. Karena demi semua ini, kebiasaan-kebiasaan ini kita abaikan. Kebiasaan-kebiasaan ini kita lupakan. Memang iman kita masih pada Allah, percaya kita masih pada Yesus, tapi kebiasaan-kebiasaan atau budaya orang yang mengenal Allah itu kita sudah nggak jalankan lagi, kita nggak sudah bangun lagi, kita sudah tinggalkan. Itu namanya terperangkap pada jangan penyembahan Allah lain atau berhala modern. Ayo, 5 kebiasaan ini kita bangun bersama-sama mulai hari ini, katakan amin. Sekali lagi ku dengar, 5 kebiasaan ini kita bangun mulai sekarang, katakan amin. Kebiasaan yang pertama tadi apa? Bersekutu dengan orang percaya lainnya. Ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah yang lain. Lalu berdoa, itu kebiasaan kita. Baca firman, itu kebiasaan kita orang mengenal Allah. Lalu habis itu melayani, itu kebiasaan kita. Lalu apa lagi kebiasaan berikut? Ibadah di pertemuan-pertemuan umum. Kebiasaan ini harus kita bangun. Ayo. Yang sudah jauh dari kebiasaan-kebiasaan ini, izinkan aku mengingatkan saudara. Berbaliklah kepada kebiasaan yang benar ini. Tinggalkan kebiasaan yang lain sebelum kita lebih jauh terperangkap pada penyembahan Allah lain. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Coba lihat alasan kenapa. Sedikit lagi waktunya. Coba lihat ayat 8 Hosea pasal 2. Alasan kenapa Gomer memberi tempat. Masih yang tadi ini aku ya. Kenapa Gomer memberi tempat pada kekasih-kekasihnya yang lain di hatinya? Kenapa Gomer mau menggeser Hosea dari hatinya? Hosea yang adalah suaminya. Kenapa? Perhatikan, alasannya adalah Gomer berpikir, Gomer mengira bahwa para kekasihnya inilah yang menjadi sumber berkatnya. Para kekasihnya inilah yang memberikan kepada dia roti untuk dimakan, air untuk diminum, bulu domba, minyak, kain, dan penyediaan lainnya. Padahal bukan. Coba lihat yuk, pasal 2 kita baca saja ayat Alkitab ini. Hosea 2 ayat 5 sampai 7. Ayat 5. Mari kita baca ayat 5. 1, 2, 3. Ya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Nah, saya ingin saudara mendapat perhatian di bagian keterangan ini, saudara. Hosea
Khusus bagian kalimat awal. Dia akan mengejar para kekasihnya, tapi tidak akan mencapai mereka. Kata dia yang dimaksud itu menunjuk pada istri Hosea. Hosea ini seorang nabi. Nanti kalau saudara membaca pasal 1 ayat 2 sampai 3, yuk kita baca supaya lihat dulu pasal 1 ayat 2 sampai 3 supaya nyambung, nanti balik ke ayat 7 ini. Hosea 1 ayat 2 sampai 3, kita baca sama-sama kalimatnya. 2, 3, ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ayat 3. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Balik ke ayat 7 tadi. Tapi tolong dengar ibu bapak. Jadi apa yang dibicarakan oleh Hosea dalam ayat Alkitab ini adalah pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Seperti apa perbuatan Israel kepada Allah. Allah ingin mengajarkan pada bangsa pilihannya itu bahwa mereka telah menyembah Allah lain. Melalui penjelasan atau pengalaman keluarga Hosea, Allah menjelaskan keberadaan tersebut kepada bangsa pilihannya. Hosea ini seorang nabi. Dia ngomong sama nabinya, Hosea, pergi menikah dengan perempuan sundal. Lalu Hosea pergi, menikahlah dia atau bertemulah dia dengan Gomer. Gomer ini bahasa Ibrani, bukan bahasa Samosir. Kalau bahasa Samosir maka namanya Gomar, tapi ini Gomer. Gomar Gultum. Nah, jadi ini adalah bahasa Ibrani, Gomer, perempuan. Kalau di ibadah CG, saudara nggak ketemu Gomar, ketemu Migoma. Itu Migo. Makanya orang-orang yang rajin ibadah care groups, badannya berkembang terus menerus dan bertumbuh dan diberkati, karena udah larut malam pun masih makan Migomak. Haleluya. Tuhan ngomong sama Hosea, Hos, cari seorang perempuan dan menikah dengan dia. Ketemu Gomer, menikahlah Hosea. Pernikahan Hosea dengan Gomer ini adalah gambaran yang menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel telah menyembah Allah lain. Bagaimana ceritanya? Ayat 7 tadi menjelaskan. Setelah Hosea dan Gomer menikah, lalu Gomer masih nyari kekasih-kekasihnya yang lain dan mengejar kekasih-kekasihnya yang lain. Hosea sudah ada di hatinya, tapi Gomer menggeser Hosea dari hatinya dan memberikan ruang kepada pria atau kekasih-kekasihnya yang lain. Lalu Gomer mengejar mereka. Ayat 7, dia akan mengejar para kekasihnya tapi tidak mencapai mereka. Itulah gambaran atau penjelasan lebih realnya mengenai yang namanya menyembah Allah lain itu. Digeser Allah dari hati bangsa itu. Tahu ibu bapak, kenapa Gomer mengejar kekasih-kekasihnya yang lain padahal sudah ada Hosea suaminya? Coba lihat ayat 8 ayat. Kita baca sama-sama. Ayat 5 dulu. Hosea pasal 2 ayat 5. Mari kita baca. Hosea 2 ayat 5. Oke. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh.
Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku. Perhatikan, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Terus, sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Ayatnya yang ke-7, perhatikan, dia akan mengejar para kekasihnya, tapi tidak akan mencapai mereka. Ayat 5 tadi muncul naku. Perhatikan ibu bapak saudara, ayat 5 ini memberitahukan alasan kenapa Gomer memberikan tempat di hatinya kepada yang lain, padahal sudah ada suaminya di sana, yaitu Hosea. Bagian terakhir, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Slide saya itu memberitahukan kepada kita alasan kenapa Gomer berpaling dari suaminya dan mengejar kekasih-kekasihnya yang lain. Karena Gomer mengira bahwa para kekasihnya inilah yang memberikan kebahagiaan, memberikan penyediaan-penyediaan, makan, minum, semua berkat-berkat kepadanya yang diperlukannya. Gomer berpikir bahwa semakin banyak kekasihnya, semakin banyak kemudahan dan semakin banyak hal-hal baik yang dia peroleh. Padahal sumber berkat dan sumber penyedia kebutuhan Gomer adalah Allah. Ayat 8, munculkan ayat 8 aku. Hosea 2 ayat 8. Boleh kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak dan perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Perhatikan saudara-saudara, kembali ke slide saya. Ini memberitahukan kepada kita sekalian bahwa alasan kenapa Gomer, saya ulang sekali lagi, mengejar kekasih-kekasihnya yang lain, karena dia berpikir kebahagiaannya, berkatnya, penyediaannya, makan minumnya dan lain sebagainya berasal dari kekasih-kekasihnya ini. Padahal Allah lah sumber berkat, bukan yang lain. Yang paham katakan amin. Yang paham tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya beritahu sama kita semua, mengapa kita terjebak atau terperangkap pada menyembah Allah lain, bahkan sampai mau berpaling dari Allah, meninggalkan Allah. Karena kita mengira, karena kita berpikir ini yang terpenting. Kita berpikir tidak ada yang bisa tolong kita selain kita upayakan dan kita perjuangkan ini. Aku mau beritahu pada saudara, pekerjaan itu perlu Pak, Bu. Uang itu perlu Ibu Bapak. Karir itu penting. Mimpi, cita-cita, impian itu penting. Rumah tangga itu penting. Tapi dengar, bukan ini sumber kita. Sumber kita adalah Allah. Sumber kita adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan mengejar penyediaannya, kejarlah pemberi penyedia itu. Jangan mengejar pemberiannya, kejarlah sumber pemberi itu. Berkat itu adalah pemberian. Kesehatan itu pemberian. Keberhasilan pemberian. Uang pemberian. Karir pemberian. Tapi aku beritahu, sang pemberinya adalah Tuhan semesta alam. Jangan kejar si pemberiannya, kejarlah sang pemberi. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau kita mulai berpaling dari Allah, meninggalkan Allah, lalu mengejar pemberian-pemberian ini, itu berarti kita sedang terjebak, kita sedang terperangkap pada menyembah Allah lain. Atau kita sedang membiarkan ada sesuatu menggeser tempat Allah dari dalam hati kita. Itulah yang membuat kita kian lama kian merosot. Kalau uang itu Pak, dengar, kalau pekerjaan itu, keberhasilan itu, yakinlah
Asal saudara percaya kepada Allah, Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Jadi yang namanya jabatan, yang namanya keberhasilan, yang namanya promosi, yang namanya karir, dengar, semua akan Tuhan tambahkan pada kita kalau kita mengutamakan Tuhan. Boleh ku dengar amin? Ngajar sama anak-anak kita, Bu, ajarin anak-anak kita, Pak, supaya mereka rajin doa, rajin ibadah, rajin baca firman. Kalau mereka tidak beribadah, agak ditarik dikit, nanti nangis Pak Pendeta. Karena mereka harus diajarin bagaimana mengutamakan Tuhan dari awal. Lebih baik kita kerja keras di awal, susah dari awal, daripada nanti dia setelah besar dia bikin kita susah. Bawa dia ibadah, tuntun ibadah, cari Allah. Udah ini pun nanti kita lakukan, belum tentu setelah besar dia melayani Allah. Kalau anak saudara kos, kuliah di mana, atau kerja di mana, merantau di mana, telepon dia, WhatsApp dia, tanya sama dia, bagaimana anakku ibadah ndu, bagaimana pelayanan ndu, udah doakan anakku. Boleh nggak kita hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, kalau anak-anak kita ada di mana, video call 10 menit atau 5 menit, video call rame-rame sama semua keluarga, sambil ngomong, sambil sharing, lalu ajak mereka doa, menutup pembicaraan itu. Kebiasaan ini harus dibangun. Boleh ku dengar amin? Teknologi digital, tantangan zaman mencoba menarik anak-anak kita supaya jauh dari keluarganya, jauh dari hal-hal spiritual, hal-hal rohani. Kalau tidak kita bangun kebiasaan ini, Allah lain akan menempati hatinya, atau sesuatu akan menggeser Allah dari dalam hidupnya. Jangan biarkan keluarga kita, hidup kita tergeser dari tempat di mana Allah seharusnya ada di sana. Coba lihat, Allah penyedia. Slide saya terakhir, saya ingin lompat ke bagian terakhir ini. Tahu ibu bapak, dalam dunia usaha, dalam dunia karir, dalam rumah tangga, sering sekali kita mudah jatuh atau mudah goyah, bahkan mudah menyerah, hanya karena kita tidak bisa melihat usaha kita mengalami hal-hal yang besar. Kita tidak bisa melihat karir kita mengalami peningkatan. Kita tidak bisa melihat rumah tangga kita dipulihkan. Mudah sekali bagi kita untuk segera jatuh, menyerah. Bahkan yang lebih luar biasa ibu bapak, kita berpikir bahwa iman kita tidak akan mampu membawa usaha kita ke tempat di mana ada keuntungan besar, di mana usaha kita bisa mengalami peningkatan yang lebih besar, di mana karir kita bisa mengalami lompatan yang hebat. Iman Kristen kita pun hampir tidak bisa melihat itu, sehingga mudah bagi kita menyerah, mudah bagi kita jatuh, dan kita tergoda untuk mengejar yang lain, mengabaikan Allah, membiarkan sesuatu menggeser Allah dari dalam hati kita dan diisi oleh hal-hal yang lain. Karena bagi kita seolah-olah iman kita pun tak mampu mengangkat, membuat usaha kita ini lebih kuat, lebih besar, lebih luar biasa, lebih berhasil, karir kita dan lain sebagainya. Tapi aku mau beritahu, pikiran itu keliru Bapak Ibu. Pikiran itu keliru. Nggak benar pikiran kita itu. Tolong dengar Pak, Bu. Kalau saudara orang yang didiami Roh Kudus, saudara orang yang percaya pada Allah, beriman pada Allah, dan pesaing saudara tidak, tetangga, pemilik usaha sebelah saudara tidak, percaya dan iman saudara kepada Allah itu adalah modal utama. Saudara bisa berpeluang mendapat keuntungan yang lebih besar daripada dia. Ini modal utama.
Karena saudara di dalam Allah, saudara didiami Roh Kudus, saudara percaya pada Yesus, sementara pesaing saudara tidak. Kenapa kita mesti gelisah? Masih ada yang harus bertanya kepada hari, masih ada yang harus berdukun, masih ada yang harus menyiram air di usahanya, di dagangannya. Tetangga kita buka usaha, gelisah kita, susah kita. Aku beritahu, asal saudara punya Roh Kudus, saudara ini orang beriman kepada Yesus, ini sudah untung terbesar saudara yang pertama. Kenapa? Begini. Dengan saudara beriman kepada Allah, beriman kepada Kristus, ada Roh Kudus dalam diri saudara, saudara bisa menaruh iman dan percaya kepada Allah bahwa Dia akan melakukan hal-hal besar di usaha kita, bahwa Dia akan melakukan mujizat di usaha kita, bahwa Dia akan menolong kita melewati situasi, bahwa Dia akan membackup kita. Kita punya sesuatu yang bisa kita percayai, sementara pesaing kita tidak. Jadi kenapa kita masih tergoda menggeser Allah dari prioritas hanya demi alasan-alasan ini? Itu maksudku. Saya ingat ini cuma guyon, tapi mungkin ada pesannya. Katanya kenapa orang Batak miskin, lalu orang Chinese pada umumnya kaya. Ku kasih tahu Bu Ses, orang Batak itu kenapa miskin, banyak miskin katanya, karena gendangnya. Gendangnya orang Batak itu tak untung, tak untung, tak untung, tak untung, tak untung, tak untung. Nah, jadi apapun dikerjakannya tak untung. Nah, karena tak untung, tak untung. Kalau orang kita karul sedikit lebih kaya lah, karena memang gendangnya memungkinkan. Tak untung, tak untung. Jadi beberapa kali tak untung, tapi ada untungnya. Daripada orang Batak, orang Samosir, tak untung, tak untung, tak untung. Tapi gendang orang Chinese, coba barongsai itu. Jelas. Jelas lah gitu. Maka makanya mereka selalu percaya untung. Lihat gendangnya itu loh, barongsai itu. Mana ada gendang barongsai tak tung, nggak ada. Maka bagem dagai turang senina kalimbubu anak beru menteri. Tak untung. Sesekali lagi ya gelah nanggo untung, mau bagai? Tak untung. Mesra lalap. Oke, udah segar kan? Nah, sekarang balik lagi ya. Coba lihat ibu bapak. Kita sering mengira iman kita tidak mampu membawa usaha kita mendapatkan untung yang besar. Itu sebabnya kita berupaya melakukan berbagai hal. Tapi aku ingin saudara baca ini. Munculkan dulu 1 Raja-Raja 18. Ini bagian terakhir. 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 46. Cuma 2 ayat saja kita baca yuk. Oke ya, kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 46. Kita baca dengan mantap ini.
Sudah muncul? Boleh ya kita baca dengan kompak. 1, 2, 3 ya. Pada ke-7 kalinya berkatalah hamba itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Terus, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. 4:6 terakhir. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ayat 45 tadi munculkan. Perhatikan ibu bapak, ini konteksnya ya. Ayat itu ditulis 3,5 tahun hujan tak datang. Karena memang itu doa Elia. 3,5 tahun. Akibat hujan tidak turun 3,5 tahun, maka terjadi kekeringan, gersang. Kuta tenda kuidah 3 bulan tanpa 4 bulan, udan lereh 3 bulan kinah dai, entah 4 bulan. 3 bulan hujan tak datang. Entah udah bagaimana teriakan kita. Ya kai pelanai jore kuakap naka teman tandai. Aku mate kena suan-suan dan kudai. Kata yang satu lagi. Baru 3 bulan itu kawan. Bagaimana kalau ditambah 3 bulan lagi? Tambahkan 3 bulan hari. Iya. Kayaknya maksud doa Tuhan. Lanai kita tendu kelang kita endra. Mateng kari kami krine da bandoe Tuhan. Jangan-jangan udah macam-macam sungguh-sungguh kita sampaikan, kita utarakan. Israel 3,5 tahun hujan tak datang. Pendidikan merosot, ekonomi dan bisnis usaha merosot, karir pun habis, tanaman ternak pun habis, pemerintah pun goncang ekonominya, efisiensi berkali-kali. Tapi tahu, satu waktu Elia berdoa, ngomong sama hambanya, coba lihat apa sesuatu yang datang. Hambanya lihat, setelah 7 kali dia disuruh Elia bolak-balik, ke-7 kali hambanya bilang sama Elia, aku lihat ada awan sekepal tangan. Begitu hambanya Elia ini ngomong ada awan, Elia amin berdoa, lalu datang pada Raja Ahab dan ngomong, hei raja, segera pulang, berangkat naik kereta, pergi, karena sebentar lagi hujan akan datang. Coba lihat, kayaknya saudara harus ngikutin ini pelan-pelan. Dengar, awan setelapak tangan, sekepal tangan. Coba semua tangan taruh, boleh taruh tangannya begini, kepal dulu, kepal tangannya, oke. Angkat tinggi-tinggi, ulak waku bandu, bagaimana, angkat saja tinggi-tinggi. Ya kalaupun saudara nggak suka sama khotbah ini, ulah bagaimana. Bercanda. Oke, dengar. Kusungkun kam, jangan turunkan dulu. Mungkinkah dengan awan sebesar kepalan tangan ini bisa menyebabkan hujan? Turunkan tangannya. Nggak mungkin hujan turun dengan awan sekepal tangan. Tapi coba lihat ketika Elia menaruh iman pada Allah, awan sekepal tangan tidak lama bertambah menjadi lebih besar, dan menjadi lebih besar lagi, bahkan menjadi sangat besar, sehingga awan yang sangat besar itu bisa menyebabkan hujan turun. Setelah hujan turun, maka krisis berubah, negeri Israel dipulihkan, finansial mereka diberkati, tanaman-tanaman mereka diberkati, dan lain sebagainya. Ini kira-kira pesannya. Aku mau bilang begini kepada saudara, asal saudara menaruh iman pada Allah yang adalah sumber berkat kita, bukan yang lain-lain itu. Allah adalah sumber berkat kita. Walau usaha saudara tadi lebih kecil,
Usaha saudara memulainya kecil saja, usaha ini, bisnis saudara kecil, penghasilan saudara kecil, kekuatan saudara dan modal saudara kecil. Tapi kalau saudara percaya pada Allah, terus menerus percaya pada Allah, usaha dan modal kecil kian lama akan bertambah besar. Tetap percaya pada Allah, kian lama bertambah besar. Tetap percaya pada Allah dan mengandalkan Allah, kian lama bertambah besar. Sehingga usaha saudara yang tadinya sangat kecil, yang terus bertambah besar, menyebabkan hujan berkat turun, hujan berkat terjadi atas keluarga, atas rumah tangga, atas kota, atas usaha di mana saudara ada, sehingga kemiskinan dipulihkan dan berganti menjadi kelimpahan. Aku mau bilang sama saudara, masih ragukah saudara kepada Allah? Jangan anggap remeh dengan usaha atau penghasilan yang hanya sekepal tangan. Apalagi kata ayat Alkitab itu. Coba lihat, munculkan dulu ayat Alkitabnya tadi, baru biar kita tutup ya. Coba lihat ayat 46. Mari perhatikan, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi kuasa Tuhan belum 45 salah. 45, 1, 2, 3. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh hawa badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Ahab naik kereta. Semua ngomong bersama saya, kereta. Kereta pada kala itu kuda. Saudara tahu kuda larinya secepat apa? Jauh lebih cepat dari manusia dong. 8 sampai sekian kali lipat. Ahab naik kereta pergi duluan. Udah pernah naik kuda di sini belum? Ulah kali kita anak tanah Karweda, kuda tujuan wisata, orang-orang datang ke kota kita. Tapi kita tuan rumah lah pernah naik kuda. Karena umumnya begitu. Rumahnya di Gundaling, tapi nggak pernah dia naik ke Gundaling. Ahab naik kereta duluan. Ayat 46. Coba lihat 46. Baca sama-sama 3 ya. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari. Aku suka sekali ini. Kalau saudara paham ini hebat, saudara pasti mengalami kebangunan rohani. Elia ikat pinggang lalu dia berlari. Ahab pergi duluan naik kereta pula. Elia lari. Secara logika mana lebih cepat nyampe harusnya? Ahab karena naik kuda. Tapi Alkitab bilang Elia yang tiba duluan. Ini pesannya. Tolong dengar ibu bapak. Mungkin usaha yang saudara mulai itu kecil. Bahkan saudara tidak punya support modal yang besar. Saudara tidak punya penghasilan yang bisa membuat saudara bisa mengalami percepatan yang hebat. Dan orang-orang sudah jauh lebih dulu memiliki usaha yang besar, modalnya besar, bisnisnya hebat, sudah banyak orang melakukannya. Saudara baru mau memulai, itu pun modal apa adanya. Tapi kalau saudara percaya pada Allah, aku suka ayat kalimat awal, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara. Ini yang akan Tuhan kerjakan. Asal saudara tidak menyembah Allah lain, tetap setia kepada Allah, berpegang teguh kepada firman-Nya, percaya sepenuhnya kepadanya. Siap-siap kuasa Allah berlaku atas saudara semua. Sekali lagi, kuasa Allah akan berlaku atas saudara semua. Dan akhirnya usaha yang saudara mulai belakangan, orang sudah lebih besar modalnya dan lebih dulu memulainya. Walau saudara belakangan memulai, tapi oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja atas kita, kita bisa berkembang lebih cepat, kita bisa berkembang lebih hebat, kita bisa maju lebih pesat. Bukan karena kuat dan gagah, karena roh Tuhan. Sekali lagi, karena roh Tuhan. Pesannya cuma satu.
Keluaran pasal 20 ayat 6 tadi. Supaya kita tutup pembacaan ini, pembahasan ini. Keluaran 20 ayat 6. Ini pesannya. Yuk kita baca sama-sama. 3 ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku, yang siap mengalami kemajuan perkembangan yang cepat dan pesat. Katakan amin. Kuncinya jangan ada Allah lain. Sekali lagi, jangan ada Allah lain. Jangan percaya pada apapun. Jangan tinggalkan Allah. Kututup dengan sebuah testimoni. Walau ini tidak bisa disebut sebagai kompetisi, tapi ini bagian fakta yang saudara tidak bisa pungkiri. 27 tahun lalu ketika kita membuka gereja ini, memulai gereja ini, dari awal, dari nol, gak punya siapa-siapa. Senina saya Pak Hendrik Ginting sama Kak Sabari mengetahui ya, almarhum Pak Hermon, ada Ibu Ripka, Matius Ginting. Dari awal gak punya apa-apa. Kita memulai gereja di saat semua gereja-gereja lain berkembang pesat, bahkan punya fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap, sampai dengan bus antar jemput. Sementara di keadaan kota ini sedang mengalami pembangunan rohani, gereja-gereja berkembang dengan lengkap fasilitas sarana prasarana. Lab Spring hadir di sebuah bangunan 4 meter kali 9. Itu pun dinding papan. Tapi karena saya tidak mau bergeser, ada tawaran datang ke aku, Pak, Bu, mau nggak jadi guru agama di Sibintun, SMA negeri di situ? Aku bilang enggak. Panggilanku jadi gembala. Datang peluang SMA negeri 1 Brastagi. Ada teman saya di situ menawarkan, mau nggak jadi honor-honor guru agama Semansa? Aku bilang tidak. Panggilanku jadi gembala. Padahal aku butuh gaji dari situ untuk mensupport finansial hidup sehari-hari supaya bisa lebih kuat melayani. Ada tawaran yang lain datang. Ini contoh aku tak mau mengalihkan perhatianku dari panggilan. Ketika aku terus setia, tapi akhirnya gereja kita Tuhan bawa oleh kuasa Tuhan. Saya ulang, oleh kuasa Tuhan. Kalau itu terjadi bagi gereja kita, terjadilah di usaha saudara, terjadilah di keluarga saudara, terjadilah di bisnis saudara, terjadilah di karir saudara. Jangan ada Allah lain. Bangun kebiasaan-kebiasaan orang beriman itu. Tetap mengutamakan Allah. Dia yang akan melimpahkan lebih cepat, lebih besar, lebih kuat. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Haleluya.